Kenapa sih ini TNI kok kayaknya takut banget ya sama warga sipil seperti seorang Ferry Irwandi? Oke, kita coba bahas dari dua sisi ya. Ini berawal dari si Ferry Irwandi di YouTube-nya mengunggah soal dia berhasil menemukan siapa dalam kerusuhan demo dan mengungkapkan kekhawatirannya akan darurat militer. Ini juga sempat disampaikan melalui Instagramnya si Ferry ini juga tentang ketika dia menjelaskan apa saja sejarah-sejarah tentang darurat militer di berbagai negara, dan ini di-collab juga postingannya sama Malka Project. Setelah itu Ferry diundang ke iNews, debat para boomer, dan di Instagramnya sendiri Ferry juga sempat mengunggah atau membagikan postingan berita dari media Tempo tentang Kemenham yang melaporkan usulan darurat militer kepada Presiden Prabowo. Berita ini kan dibantah sama Kemenhamnya sendiri bahwa tidak ada laporan atau pengajuan proposal darurat militer ke Presiden Prabowo. Makanya Tempo ini dilaporkan ke Dewan Pers karena menyebarkan berita yang dianggap hoax. Sampai sekarang sama Dewan Pers ini laporannya masih dikaji. Setelah itu yang gak lama kemudian si Ferry ini dilaporkan sama institusi TNI bahwa adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi mencemarkan nama baik institusi TNI. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada putusan MK yang ini, pencemaran nama baik itu kan tidak bisa dilaporkan oleh institusi, melainkan hanya bisa dilakukan perorangan saja. Yang artinya ini TNI ku kayaknya baperan ya, masalah pribadi tapi bawa-bawa ke institusi. Tapi coba kita lihat sisi lain yang mendukung adanya pelaporan TNI ini dari pihak DPR. Ada yang mendukung. Kemudian mantan Kepala Badan Intelijen Cyber Pak Soleman Sonto ini menyebutkan kalau postingannya Ferry Irwandi mengenai darurat militer itu bisa menimbulkan provokasi seolah-olah TNI ini tuh pengen banget darurat militer gitu. Jadi bisa mencoreng nama TNI dan orang-orang bisa punya pandangan sebelah mata ke orang-orang TNI ini sendiri. Cuma ya kalau misalnya kita telaah lagi postingan Ferry Irwandi, sebenarnya dia itu hanya mengungkapkan kekhawatirannya saja bahwa takutnya ada darurat militer, dan juga ya hanya memposting pengetahuan sejarah tentang darurat militer di berbagai negara itu kayak gimana sih. Jadi belum bisa dibilang bahwa ini ada dugaan provokasi ya. Ini tuh cuma kayak masalah penafsiran aja sih. Bisa ditafsirkan baik, bisa ditafsirkan buruk, tergantung kacamata yang memandang. Nah, gue sendiri sih melihat kasus ini tuh kok kayaknya ada yang sengaja ditutup-tutupi gitu. Tapi poin utamanya tuh sebetulnya karena si Ferry ini kan juga membagikan postingan media Tempo. Ini kan masalahnya orang-orang yang mendukung pelaporan TNI ini itu juga mengacu pada pasal ini tentang adanya hukuman tindak pidana bagi pelaku yang menyebarkan informasi hoax. Cuma gue di sini belum paham ya, apakah kita sebagai warga sipil yang membaca dan ikut membagikan berita itu bisa dikenai tindak pidana, atau yang bisa dikenai tindak pidana itu adalah medianya ini sendiri. Artinya ini kan gara-gara medianya yang membuat berita seperti ini, belum diketahui ini fakta atau hoaxnya, makanya ini sedang dikaji sama Dewan Pers. Gue masih nggak tahu sih apakah medianya aja yang kena atau kalau misalnya kita yang ikut membagikan ini juga kena. Itu sebetulnya yang dipermasalahkan. Tapi gimana menurut kalian nih? Mungkin kalian yang mengerti hukum bisa komen di bawah. By the way, ini udah ada update dari Bang Ferry Irwandinya ini sendiri kalau dia udah dihubungi sama pihak TNI dan menyatakan bahwa ini ada kesalahpahaman komunikasi. Aneh, lucu juga ya tinggal di negeri ini. Tapi kita doakan ya semoga Bang Ferry Irwandi baik-baik saja dan beliau tetap menyuruh kita fokus sama orang-orang yang masih hilang untuk kita tetap kawal sekarang dan tetap kawal